Pemirsa, Ketua Gribjaya Wilayah Tangerang Selatan berinisial MYT ditetapkan sebagai tersangka kasus penguasaan lahan BMKG di Tangsel, Banten bersama dengan seorang warga berinisial Y. Selain terlibat dalam kasus penguasaan lahan BMKG, Ketua Gribjaya Tangsel ini juga positif menggunakan narkoba. Kami akan mendalami kasus ini ke Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak. Selamat malam, Pak Reonald. Selamat malam, Mbak Sylvia. Baik, Pak Reonald, dari 17 orang yang diamankan, kenapa Ketua Gribjaya Tangsel, MYT, dan juga seorang warga berinisial Y yang ditetapkan sebagai tersangka? Ya, kami jelaskan dulu, Mbak. Kemarin 17 orang telah kita amankan, yang mana 11 itu oknum anggota Ormas, GJ, dan 6 yang mengaku ahli waris, ya. Dan tadi malam juga kita laksanakan tes urin kepada 17 orang tersebut, 16 negatif narkoba dan 1 positif narkoba, yang mana MYT Ketua DPC Ormas GJ Tangsel urinnya mengandung metafentamin dan amfetamin, ya. Dan saat ini 15 di antara mereka dari antara 17 itu dipulangkan, ya, karena keterlibatannya tidak langsung, ya, dan 2 sudah kita tetapkan sebagai tersangka, yaitu inisial Y dan inisial MYT. Y ini adalah yang mengaku ahli waris dan MYT adalah oknum ketua DPC Ormas GJ di Tangsel. Oke. Dan perlu kami sampaikan bahwa MYT ternyata pernah divonis perkara narkoba pada tahun 2021, yang mana pada saat itu dia diamankan di bandara oleh petugas Polresta Metro Suta, yang mana yang bersangkutan sudah menjalani hukuman 4 tahun 5 bulan. Demikian, Mbak. Oke, berarti Pak Reonald, dari 17 orang, 15 yang sudah dipulangkan itu tidak ditemukan keterlibatan langsung. Maksudnya bagaimana itu, Pak? Apakah mereka hanya pesuruh saja atau bagaimana? Jadi perbuatan yang mereka lakukan itu belum terkategorikan pidana, Mbak, ya, hanya pelanggaran. Jadi yang bisa kita buktikan saat ini untuk penyidik mengantongi 2 alat bukti, kan kalau untuk menetapkan seorang sebagai tersangka kan penyidik harus mengantongi 2 alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP, kan gitu. Jadi 2 di antara mereka, yaitu saudara Y dan saudara MYT, yang kita tetapkan sebagai tersangka, di mana ya hasil pemeriksaan kemarin bahwa kami sampaikan di forum ini bahwa saudara Y mengaku sebagai ahli waris tanpa bukti yang sah, tidak bisa menunjukkan bukti yang sah bahwa dia mengklaim tanah itu berdasarkan hak girik, dan dia tidak tahu nomor giriknya berapa, kemudian luas lahan itu berapa, kemudian yang bersangkutan juga tidak bisa menunjukkan dokumen girik yang asli pada penyidik. Okay. Nah, untuk MYT, oknum ketua DPC Ormas GJ, ini adalah orang yang memerintahkan dan ikut menduduki lahan milik BMKG RI, kemudian menyewakan lahan secara ilegal, yang mana ini hasil pendalaman lagi oleh penyidik, yang kemarin 3.500.000 ternyata berkembang saat ini bahwa yang bersangkutan menarik tarikan ilegal atau pungutan ilegal pada pemilik penjual makanan atau pecel lele atau seafood sebesar 11,9 juta dari pemilik warung, kemudian 22 juta dari pedagang hewan kurban di lokasi tersebut. Demikian. Ya, sudah berapa lama itu, Pak, praktik pungli terhadap para pedagang makanan di sana dilakukan oleh MYT? Ya, sudah lama ya, Mbak. Sudah lama sebenarnya perkara ini sudah bergulir lama, dari tahun 2022 sebenarnya 2022, ya. Sudah ada beberapa laporan polisi, dan laporan polisi nomor 176 bulan 4 2022 SPK Polda Metro Jaya itu sudah nyatakan P21, dan tanggal 4 Maret 2025 kemarin penyidik sudah melakukan tahap 2 terhadap tersangka inisial H
di Kejaksaan Tangsel. Kemudian ada lagi LP baru di tahun 2025 tanggal 3 Februari 2025 yang mana LP tersebut nomor LPB nomor 750 bulan 2 2025 SPKT Polda Metro Jaya. Nah, jadi sebenarnya sudah lama yang bersangkutan untuk Sudah ada menguasai beberapa laporan dengan modus yang sama, praktik pungli ya Pak? Betul Mbak, betul. Jadi inilah keseriusan dari Bapak Kapolda Metro Jaya untuk memberantas praktik-praktik premanisme yang ada di wilayah Polda Metro Jaya. Ada tidak Pak indikasi keterlibatan pihak lain seperti oknum pejabat atau ketua RT, lurah yang misalnya memfasilitasi penguasaan lahan ini? Ya, bisa kami jelaskan sesuai dengan apa yang disampaikan penyidik kepada kami bahwa penyidik saat ini sedang mendalami aliran-aliran dana dari hasil pungutan-pungutan liar atau yang ilegal tersebut. Sesuai dengan disampaikan oleh Bapak Dirkrim Polda Metro Jaya tadi pagi pada kawan-kawan pers, beliau akan menelusuri sampai kemana aliran uang itu. Jadi kita akan follow the money, kita akan telusuri kemanapun uang itu akan mengalir. Kita akan koordinasi dengan PPATK apabila ada praktek-praktek pencucian uang. Dan nanti perkembangannya akan kami sampaikan lagi lebih lanjut pada pemirsa sekalian. Oke, terkait dengan penggunaan narkoba oleh MYT ini Pak, apakah akan ada tambahan pasal untuk penggunaan narkoba oleh MYT? Ya, untuk MYT ini juga sedang dalami untuk keberadaan yang bersangkutan yang positif, dinyatakan positif untuk amfetamin dan metafetaminnya, yang mana nanti penyidik dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya akan menelusuri apa perannya MYT di narkoba ini, apa sebagai pengguna saja atau sebagai pengedar, dari mana barang itu dia dapatkan, itu akan pasti ditelusuri oleh penyidik dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Baik, terakhir Pak Reonald, bagaimana koordinasi kepolisian dengan BMKG, Kementerian ATR BPN untuk memastikan status lahan yang sah dan mencegah konflik serupa terjadi lagi di masa mendatang? Sebenarnya untuk masalah koordinasi, dari awal kita sudah koordinasi dengan BMKG dan seluruh stakeholder terkait ya, untuk mengamankan aset-aset, khususnya aset milik negara, dan bagaimana penanganan selanjutnya. Dan saat ini seperti yang sudah diketahui bahwa Polres Tangerang Selatan sudah melakukan pengamanan di sana ya, dengan memasang garis polisi dan beberapa ornamen-ornamen perangkat-perangkat keamanan yang kita pasang di sekitar TKP, karena di dalam TKP memang masih ada penjual dari hewan kurban, yang mana dari BMKG juga memberikan izin kepada penjual pada pedagang hewan kurban sampai dengan berakhirnya Idul Adha nanti, pas saat Idul Adha, yaitu pas saat hari kurban nanti. Perjanjiannya kepada pedagang tersebut. Baik, kalau begitu. Terima kasih AKBP Reonald Simanjuntak sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.